Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di situs edukasi ya. Ya, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang terkait kendala-kendala atau hal-hal yang menyebabkan kita tidak lulus pada seleksi administrasi CPNS ya rekan-rekan ya. Dan di sini saya bersyukur sekali karena alhamdulillah pada walaupun saya tidak lulus seleksi administrasi, tapi setidaknya saya mendapatkan pengalaman ya rekan-rekan ya. Pengalaman untuk pendaftaran CPNS online yang selanjutnya seperti itu. Nah, di sini rekan-rekan ya, terkait buat Anda yang gagal pada seleksi tes CPNS ya rekan-rekan ya. Buat Anda yang gagal tes CPNS, Anda bisa mendapatkan informasi untuk lebih baiknya pada pendaftaran selanjutnya. Oke rekan-rekan, di sini saya akan membagikan tutorial terkait kendala-kendala atau hal-hal berkas-berkas administrasi yang salah saya upload sehingga ini menyebabkan saya tidak lulus seleksi administrasi rekan-rekan. Oke, kita lihat di sini ya. Kita coba masuk di SSCN ya rekan-rekan ya. Seperti biasa, kita masuk di SSCN dan saya akan melihat hasil seleksi administrasi ya. Kebetulan saya ini mendaftar di Kementerian Agama ya. Memang Kementerian Agama itu agak ribet sekali rekan-rekan ya, karena berkas yang kita upload itu banyak sekali, yang itu dalam bentuk file, ada KK, ada akreditasi jurusan, ada surat pernyataan juga, ada surat pernyataan bebas narkoba, dan surat pernyataan siap ditempatkan di NKRI rekan-rekan. Itu digabungkan jadi satu rekan-rekan, jadi agak sedikit ribet seperti itu. Oke, kita coba login di sini. Kita login. Nah, di sini akan keluar hasil seleksi administrasi saya rekan-rekan ya. Saya melamar di Kemenak ini rekan-rekan ya. Ini Kementerian Agama sebagai penyuluh agama rekan-rekan ya. Itu ahli pertama. Lokasi formasinya di kantor wilayah Kementerian Agama NTB rekan-rekan. Oke. Ini datanya sudah lengkap. Nah, di sini mohon maaf Anda tidak lulus tahap seleksi administrasi rekan-rekan ya, karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, alasan TMS dari verifikator. Nah, jenis ketenagaan pada surat lamaran tidak jelas. Surat lamaran tidak memenuhi syarat. Materi yang sama dipakai pada lebih satu dokumen yang berbeda. Nah, di sini rekan-rekan ya, memang saya menggunakan satu materi ya pada dokumen-dokumen yang saya upload rekan-rekan. Kita lihat sekarang. Nah, syarat administrasi yang tidak terpenuhi itu di sini sudah tertera ya, kita diberitahu sama pihak panitia rekan-rekan ya. Pertama, kartu keluarga ya. Kedua, bukti perguruan tinggi, akreditasi jurusan ya, akreditasi perguruan tinggi maksudnya. Kemudian surat pernyataan bebas narkoba bermaterai 6 dan surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh NKRI. Nah, kita lihat rekan-rekan ya. Yang alasan pertama ini kita lihat coba di sini ya. Ternyata di sini rekan-rekan saya mengupload KK-nya itu adalah KK yang fotokopi rekan-rekan ya. Mohon maaf ya. Jadi ini yang saya upload. Ya, ini yang saya upload adalah KK yang fotokopiannya rekan-rekan ya. Sehingga ini yang menyebabkan saya tidak lulus seleksi administrasi seperti itu. Lihat, ini hasil fotokopi. Nah, kemudian ini diterima rekan-rekan ya. Ini adalah akreditasi perguruan tingginya, itu akreditasi C. Saya tidak tahu, mungkin karena akreditasi C tidak diterima. Nah, kemudian di sini rekan-rekan bisa lihat surat pernyataan bebas narkoba ini sudah betul ya. Sudah betul semuanya, mulai dari kata-kata dan statementnya sudah betul. Tapi yang bermasalah adalah tanggalnya rekan-rekan ya. Tanggalnya itu tanggal 20, sedangkan harus sesuai dengan tanggal kita saat kita daftar online rekan-rekan ya. Ini kita lihat tanggalnya. Kita lihat tanggalnya. Jadi saya daftar itu tanggal 28 ya. Saya lihat di kartu pendaftaran SSCN-nya. Itu saya mendaftar pada tanggal 28 rekan-rekan ya. Tanggal 28 bulan 11 ya. Sedangkan di sini di tadi ya, di sini ditulis tanggal 20. Ini yang menyebabkan saya tidak lulus seleksi administrasi rekan-rekan. Jadi ini perlu diketahui. Jadi kalau beda tanggal pada surat lamaran atau surat pernyataannya, itu akan menyebabkan kita lulus administrasi. Oke, ini semoga bisa bermanfaat untuk tahun-tahun ke depannya. Kemudian yang kedua, pada ini rekan-rekan saya diberitahu bahwa materi yang sama dipakai pada lebih satu dokumen ya. Ini juga saya lakukan rekan-rekan, mohon maaf ya. Karena saya menggunakan satu materi ya pada dokumen ini. Kita coba lihat. Nah, ini materinya satu rekan-rekan ya. Ini materinya satu, saya cuma pindah-pindah saja.
kemudian saya copy. Nah ini rekan-rekan ya, ternyata ke deteksi juga dia. Oke, ini rekan-rekan ya, jadi materi ini ke deteksi ya, ke deteksi. Nah ini yang menyebabkan tidak lulus administrasi seperti itu ya. Kemudian yang kedua selanjutnya, yang syarat administrasi tidak terpenuhi itu adalah surat lamaran ditulis tangan tinta hitam yang ditujukan kepada Menteri Agama RI, diberi tanggal sesuai dengan tanggal mendaftar online. Nah seperti yang tadi rekan-rekan, dan ditandatangani di atas materai 60.000. Nah kita lihat di sini surat lamarannya, kita coba lihat. Oke, kita cek. Nah inilah surat lamarannya rekan-rekan, memang tulisannya agak kayak cakar ayam seperti itu. Jadi saya juga sendiri juga tertawa melihat tulisan saya rekan-rekan ya. Mungkin dilihat keseriusan saya dalam menulis surat itu tidak serius seperti itu ya, sehingga inilah menyebabkan alasan daripada panitia SCCN itu menolak saya. Nah yang pertama di sini alasannya adalah karena tidak sesuai dengan tanggal kita daftar online itu rekan-rekan, seperti yang tadi ya. Saya daftarnya tanggal 28 November, tapi saya tulis surat lamaran itu tanggal 20 November. Nah inilah yang menyebabkan saya gagal pada tahap seleksi administrasi CPNS 2019 ini rekan-rekan ya. Inilah yang menyebabkan saya tanggal. Yang kedua adalah saya menggunakan satu materi. Jadi materi yang satu itu juga saya pindah ke sini, saya scan ya, materi lagi saya scan, materi lagi saya scan, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi intinya rekan-rekan, jadi silahkan buat Anda yang mungkin senasib dengan saya yang tidak lulus pada tahun ini, semoga pada tahun depan kita lebih baik tentunya, lebih serius ya, menggunakan administrasi yang diinginkan sama panitia atau online situs komputer daripada BKN seperti itu rekan-rekannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita dan termasuk saya pribadi ya. Jadi menulis harus yang serius, jangan seperti ini ya. Jadi namanya tidak jelas sekali kayak tulisan anak SD rekan-rekan ya. Nah inilah yang menyebabkan tidak lulus seperti itu rekan-rekan ya. Kita lihat yang lainnya. Jadi di sini surat lamaran, ini alasannya surat lamaran sama yang dokumen ini rekan-rekan ya. Kalau yang ijazah sudah sesuai ya rekan-rekan ya, kita coba lihat. Kalau ijazah sudah sesuai diterima ya. Oke, sudah sesuai nih ijazahnya diterima rekan-rekan. Yang bermasalah yang menyebabkan saya tidak lulus administrasi adalah yang nomor 5 ini rekan-rekan ya. Kenapa ini sangat sulit? Karena yang 1, 2, 3, 4 ya. Itu 2, 3, 4, 5. 5 file ini digabungkan jadi satu rekan-rekan. Siapa yang tak bingungnya? Dan itu harus ukurannya di bawah 800 KB rekan-rekan. Itu sangat memusingkan juga, dan saya sempat sendiri hampir mengalah kemarin pas daftar seperti itu rekan-rekan ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Alhamdulillah ya saya tidak lulus seleksi administrasi. Alhamdulillah juga saya tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya rekan-rekan, dan ini menyebabkan saya bersyukur untuk tentunya mendapatkan pengalaman dan mendapatkan pelajaran yang berharga bagi saya yang bisa saya ajarkan kepada adik-adik saya nanti, termasuk rekan-rekan juga yang senasib bagi kita yang kita bersabar saja. Semoga kita bisa dan bisa diluangkan lagi untuk ada pembukaan CPNS 2020 nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Itulah penyebab saya gagal seleksi administrasi rekan-rekan ya. Perlu diketahui mulai dari tanggalnya, dari materinya, serta tulisan-tulisannya harus rapi seperti itu. Oke, syukron. Terima kasih tontonnya. Jangan lupa rekan-rekan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang belum like silahkan like dulu rekan-rekan ya, agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, thank you, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.